Background saya adalah seorang Muslim, dan saya waktu itu masih ikut organisasi dalam keislaman ya, yaitu di Negara Islam Indonesia atau NII di Jati Bening, wilayah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seru ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga yal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah hirwan. Sahabat Wihmanjala, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah cuplikan video di seorang yang ngakunya murtadin, seorang aktivis muslim ya. Dah, sahabat Wihmanjala, sebelumnya bukan kami ikut campur atas kemurtadan ya, walaupun dia benar murtad atau ya kadal, ya terserah saja. Tetapi karena dia membawa Islam, kita mencoba untuk meluruskannya. Baiklah, sahabat Wihmanjala, sebelum kita menanggapi, mari kita simak ya bagaimana cuplikan video dari seorang laskar aktivis muslim ini. Silakan. Puji Tuhan, malam ini saya akan beri kesaksian tentang bagaimana saya sudah didapatkan Tuhan Yesus atau ditangkap sama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, lahir di Cirebon, dan saya adalah 6 bersaudara, dan saya adalah anak yang sulung, anak pertama. Gitu ya, anak, malam ini bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Background saya adalah seorang Muslim, dan saya waktu itu masih ikut organisasi dalam keislaman ya, yaitu di Negara Islam Indonesia atau NII di Jati Bening, wilayah 9. Saya dulu adalah orang yang menentang gitu ya. Saya adalah orang yang paling melawan, bahkan saya sendiri adalah orang yang siap untuk jihad. Maksudnya jihad di sini adalah jihad fisabilillah, merasa diri saya yang paling benar. Dan saya di sini di organisasi itu saya adalah orang-orang yang paling radikal gitu. Karena apa? Ajarannya yaitu ajaran khilafah. Nah, baiklah, saudara, kita potong dulu ya. Kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku ini murtadin ya. Dia menyebutkan backgroundnya itu seorang muslim dan masuk ke dalam sebagai aktivis muslim ya, laskar mujahid mungkin ya. Dan juga seorang wanita yang menyebutkan dia itu masuk dalam organisasi Islam yang radikal katanya ya. Padahal Islam itu tidak radikal, mas bro. Islam itu disebut radikal oleh orang barat ya karena ada Islam yang kotor, muslim yang keluar dari ajaran Islam. Lalu apakah si orang ini dulunya pantas disebut muslim kalau radikal dan merasa paling benar? Padahal orang yang merasa paling benar walaupun dia benar itu kan sangat buruk sekali ya, sangat jelek sekali. Orang salah tetapi merasa paling salah itu sangat baik, sedangkan dia itu merasa benar, merasa paling benar itu sangat jelek sekali. Nauzubillah, sangat jelek sekali. Dan sebelumnya kita lanjutkan kembali satu kesempatan di mana dia itu ditangkap Tuhan Yesus ya. Ini saya pertama jumpa dalam mimpi saya itu persis sama di tahun 2000 Desemberan, bulan Desember tahun 2000. Nah, waktu itu saya juga masih ada pekerjaan saya di lokasi di Cibitung lah. Itu ada renovasi rumah di situ di orang Kristen gitu. Aku ada pekerjaan di situ sekitar 2 bulan ya. Tapi pas tinggal finishing sekitar 3 atau 4 hari lagi, karena saya tinggal di situ dan saya inap di situ, malam itu saya bermimpi. Dan mimpi itu seperti nyata gitu. Nah, oke, sahabat, alhamdulillah kita tanggapi dulu ya apa yang disampaikan oleh yang aku tadi sebagai laskar mujahid ini ya. Pertamanya dia menyebutkan yaitu seorang laskar mujahid ya, seorang muslim yang backgroundnya terus masuk ke dalam organisasi Islam tetapi Islam yang radikal. Nah, sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan ini juga dia menyebutkan yaitu bekerja di orang non muslim, di orang Kristen ya, ada renovasi rumah. Mungkin dia juga tukang bangunan kah?
Atau dia yang merangkap organisasi muslim, Laskar Mujahid, dan sekaligus menjadi tukang bangunan. Tetapi ya apalah pendapatnya itu, apalah kesaktian itu, ya silakan saja. Dan seperti biasa dia itu bermimpi. Ini seperti produk isu pada bulu ya, pasti mimpi. Emang siapa sih dia? Emang siapa dia yang selalu mimpinya itu ya harus dipercaya? Ini tanda tanya besar. Apakah dia seorang bangunan, tuang bangunan, atau organisasi muslim Laskar Mujahid? Wallahu a'lam. Waktu saya bermimpi itu kan ada bulan turun dan ada suara azan. Selesai azan, turun bulan itu saking terangnya cerah, dinding dan kursi itu nggak kelihatan, tapi hanya ada suara gitu di dalam, ya ada cahaya terang itu, ada suara, kamu dalam kegelapan, ikutlah aku. Nah selesai bicara begitu, bulan itu naik ke atas dan saya terbangun terjaga. Pas saya lihat di atas hanya lampu bohlam aja gitu, dan waktu itu saya lihat jam itu sekitar jam 1:30 malam ya. Nah tetapi saya tidak mau menceritakannya gitu, aku diamkan aja, mungkin itu hanya kembangnya orang tidur lah. Tetapi selang waktu sekitar sebulan lebih lah, itu mimpi lagi, tapi mimpi itu hanya mengatakan ya hanya ikutlah aku gitu. Nah udah kedua kalinya baru saya tanya ke teman saya, masa teman saya itu muslim, dan guru saya, itu biasa, itu hanya mimpi, kamu akan dapat bahagia, dapat kesejahteraan, pokoknya begitu gitulah. Tapi saya belum puas, saya tanya juga ke pihak orang Kristen, yaitu pas yang kita renovasi rumah itu, saya tanya juga. Nah, seorang Iwan, coba kalau sebelumnya dia itu menyebutkan finishing tinggal 3 atau 4 hari lagi ya. Jadi dia itu bekerja 2 bulan di tempatnya orang Kristen, dan biar tidak bolak-balik katanya mungkin ya. Jadi dia gitu nginap di rumah orang Kristen tersebut sambil bekerja, dia itu nginap di sana. Tinggal 3 hari atau 4 hari finishing. Tetapi dia menyebutkan sebulan kemudian dan mimpi lagi, mimpi bertemu, mimpi didatangi Tuhan Yesus, diceritakan kepada sahabatnya, diceritakan kepada gurunya, dan diceritakan kepada pemilik rumah. Alur ceritanya mungkin ini lupa. Padahal kalau 3 hari 4 hari itu kan lebih dari sebulan, kurang dari sebulan, sedangkan sebulan itu lebih dari 3-4 hari. Jadi ini bagaimana, mana apakah diperpanjang lagi kontraknya? Wallahu a'lam bishawab. Ini seringkali ya orang-orang perakir subhanallah ini menimbulkan ya kebotolan seperti ini, hanya untuk membodohi. Saya kira hanya untuk membodohi, mengelabui umat Islam, kesaksian palsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini sangat menarik sekali. Silakan. Nah dia kaget gitu, yang punya rumah, kebetulan orang punya rumah itu adalah orang Manado gitu. Itu katanya, Mas, ya Tuhan Yesus itu katanya itu menampakkan kepada kamu itu supaya kamu ikut Tuhan katanya gitu kan. Tetapi saya cuma iya aja gitu ya. Malah dia bilang jarang loh orang Kristen dia mimpi sampai diajak begitu, ikutlah aku katanya. Tapi udah selesai dia ngomong, aku udah biasa aja, cuma yang iyain aja lah. Aku rasanya nggak puas gitu ya, walaupun dari pihak sana, dari pihak sini mengatakan itu Yesus, aku nggak percaya gitu, masih ibarat saya belum yakin lah. Tetapi saya di situ mulai mempelajari gitu, dan saya pinjam Alkitabnya orang Manado itu, saya pinjam Alkitab dan dia kasih, malah ini nggak usah pinjam, ini saya kasihkan untuk kamu. Dan saya mempelajari, dan saya bahasanya di situ dibanding lah, saya tanpa guru waktu itu, maksudnya tidak ada bimbingan lah. Saya mempelajari karena saya masih malu gitu, jadi saya nggak perlu, masih malu untuk cari bimbingan gitu. Jadi saya hanya iseng-iseng membuka Alkitab dan kita pelajari dengan Al-Quran. Nah dari lihat habis membaca, saya telusuri dari Kejadian sampai Wahyu, saya rasanya gitu kayak terbawa dengan arus itu benar gitu. Walaupun memang saya udah dapatkan wahyu melalui mimpi, tetapi saya juga perlu doktrin gitu, pengajarannya gimana gitu. Tapi pas aku selusuri dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di situ di dalam Kejadian Allah itu kan menciptakan, iblis merusak, dan manusia itu jatuh di dalam dosa.
tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan. Itu di Kejadian. Dan saya baca di situ, biar kita juga serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar. Jadi kita ini adalah wadah serupa. Nah, saya udah pelajari pokoknya dikit-dikit. Nah, Saudara, kita tanggapi lagi ya apa yang disampaikan seorang Yaku Murtadin ini, seorang laskar mujahid ya, katanya background seorang muslim mimpi bertemu dengan Yesus, katanya itu. Ditanyakan kepada sahabatnya, ditanyakan kepada gurunya, dia punya guru, tetapi ya anggap biasa saja. Dan ketika ditanyakan kepada orang Kristen, mengapa hatinya jadi gundah begini? Kok aneh? Kalau dia seorang laskar mujahid ingin menegakkan agama Islam dengan benar ya, mungkin dia tidak akan percaya begitu saja kepada apa yang dikatakan oleh orang Kristen. Dan juga ini sangat kacau sekali ya. Dari kesaksian pertama dia itu ya 4 hari lagi beres, namanya sebulan kemudian dia masih juga. Ya Allah, kok bisa begini? Orang-orang seberang ini ya sering kali berbuat seperti ini aja untuk apa? Mengelabui atau hanya membuat konten. Nauzubillah. Nah, ini sahabat Alhamdulillah, sebuah kebotolan alur cerita yang saya kira ini tidak pas ya. Jadi acak-acakan. Baik, sedikit lagi, inilah momen ya seorang murtadin yang aku laskar mujahid ini, tetapi ketika membaca ayat Al-Quran dikatakan hadis, dan hadisnya dan pembacaannya salah pula. Mari kita simak. Pelajari dikit-dikit gitu, pengenalan dalam Alkitabnya. Pas di tahun 2006, kalau nggak salah bulan Maret lah ya, saya dibaptis gitu. Dibaptis, dan saya udah mengatakan saya udah, karena dari tahun 2000 sampai 2006 itu saya mempelajari gitu. Dan saya meyakinkan, dan saya seriuskan, dan saya baru memilih. Dan saya dibaptis gitu. Jadi saya maksudnya tidak lagi pilih mana, gereja mana, tapi yang penting saya intinya mau dibaptis. Jadi puji Tuhan, tahun 2006 bulan Maret itu saya dibaptis di Jakarta. Udah selesai dibaptis, saya diam. Maksudnya saya rasanya gitu, kayak malu gitu. Hampir 3 tahun saya tidak mengabari orang tua saya yang di kampung di Cirebon ya. Saya tidak mau gitu membicarakan, tapi saya juga akhirnya pas pulang kampung ditanya juga sama orang tua, kan mungkin ada orang yang ngabarin lah kalau saya udah masuk Kristen. Dan waktu itu ayah saya mengatakan, apakah, katanya kamu masuk Kristen ya? Aku rasanya tadi kok ayah saya kok tahu gitu kalau aku jadi Kristen. Nah, aku langsung jawab gitu ya. Ya benar Pak, saya masuk Kristen. Kamu kenapa, katanya? Kan ini yang paling benar. Kamu kenapa itu yang ngambil kamu yang salah? Udah jelas kan di hadisnya, katanya minal dina min dawal Islam, sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Itu kan MU bodoh nih. Minal dina min dawal Islam, Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. katanya minal dina min dawal Islam. Udah jelas kan di hadisnya, katanya minal dina min dawal Islam, sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Nah, sahabat Alhamdulillah, itulah sambungan dari seorang video yang aku Murtadin, seorang mantan laskar mujahid ya, aktivis muslim yang ingin menegakkan agama Islam. Nah, sahabat Alhamdulillah, sebenarnya ini panjang ya, itu videonya dari seorang Yaku Murtadin ini, mantan laskar mujahid, seorang aktivis ini muslim. Tapi ya mungkin kita singkat saja ya. Jadi kita endingnya ini, dia itu dulunya backgroundnya muslim, dulunya masuk ke organisasi keislaman, aktivis muslim, laskar mujahid, dan ingin menegakkan Islam, tetapi dia menyebutkan sendiri itu radikal karena paham khilafah ya, dan masalah takbir atau tidak ya wallahu alam bisab ya. Biasanya mereka itu orang-orang yang radikal dari orang-orang Islam yang tidak menyukai terhadap orang yang non muslim, atau malahan sesama muslim sendiri yang tidak mendukung, itu disebut kafir. Nauzubillah. Ini sudah paham sesat ya, bukan ajaran Islam lagi. Nah, sallallahu
Jadi endingnya dia itu bertemu dengan Yesus atau didatangi Tuhan Yesus seperti biasa ya. Produk Yusuf Manubulu, dia itu mimpi, dan akhirnya dia bertanya kepada sahabatnya, tidak meyakinkan. Dia juga bertanya kepada gurunya atau ya kepada yang diimamkan di hilafah itu ya, tetapi tidak meyakinkan juga. Tetapi ketika dia bertanya kepada orang Kristen, nah di sini ada goyahnya. Kok bisa? Nah, saudara Iwan Villa juga dari alur cerita disebutkan itu, jadi dia itu bekerja di orang Kristen 4 hari 3 hari itu finishing beres ya, tetapi sebulan kemudian dia bermimpi lagi dan bertanya kembali kepada orang yang Kristen di Cibitung itu. Tapi di kedepannya dia coba ingat lagi, dia itu bertanya kepada orang Kristen Manado ya, mungkin orang Manado, orang Kristennya, dan tinggal di Cibitung, apa begitu? Dan yang lebih kocaknya lagi ketika dia ditanya oleh keluarganya pulang kampung, ada yang melaporkan mungkin ya, yaitu murtad, dan ditanya oleh kedua orang tuanya, hingga akhirnya dia ditegur lah oleh kedua orang tuanya, dan dia disebutkan itu diusir katanya, diusir oleh kedua orang tuanya, sudah tidak dianggap anak lagi. Dan yang terakhir sahabat ya, karena ya saya bilang tadi panjang, ini sebenarnya ini video dari seorang yang murtad ini terakhir yaitu menyebutkan bahwa dia itu ditegur oleh ayahnya dan membaca satu ayat Al-Quran, tapi dia menyebutkan itu hadis ya, dia baca tetapi salah pula membacanya. Yang seharusnya inna dina indallahil Islam, dia membacanya minadina minallahil Islam. Apalah itu dia, pokoknya salah ya, kedengarnya tidak enak. Nah, sahabat Iwan Villa, menurut saudara Iwan Villa, bagaimana tanggapan Anda, komentar Anda, jawaban Anda? Apakah dia benar seorang murtad atau hanya kadalin saja? Tapi inilah Allah buktikan, Allah tunjukkan kepada kita semua dari kesaksiannya itu yang acak-acakan, yang diakhiri dengan pembacaan ayat Al-Quran yang dia bilang hadis tetapi salah. Ya sangat salah. Itulah sahabat Iwan Villa, ternyata masih banyak sekali orang-orang seberang, agama seberang, yang seringkali memberi kesaksian dengan memojokkan agama Islam. Ini dia takut, dikhawatirkan ya, bagi saudara-saudara kita yang masih awam akan keislaman, ikut-ikutan seperti mereka. Nauzubillah semua nauzubillah. Dan perlu diingat, bukan kami ikut campur atas kemurtadan atau kelakuan mereka ya, tetapi ketika mereka membawa nama Islam, membawa syariat Islam, membawa agama Islam, maka di situ kami mencoba untuk meluruskan dan menanggapinya. Mungkin itu saja yang bisa kita simak ya, karena terlalu panjang ini. Bapak murtad ini tidak capek ya. Semoga bermanfaat saja, menjadi benteng akidah. Tolong ingatkan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita seiman, seislam, agar semoga Allah menjaga keimanan keislaman kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.